Ini adalah Nenek Ani. Langkah kakinya yang pelan dan ragu-ragu serta garis-garis keriput di wajahnya menunjukkan beliau sudah menginjak usia tua. Tahun ini, tepatnya beliau sudah berusia 68 tahun. Banyak pahit manis kehidupan sudah dilalui oleh Nenek Ani. Tepat setahun yang lalu, suami tercintanya meninggalkannya. Hari-harinya kini ia lalui dengan hanya bergelut dengan pikirannya sendiri tanpa seorang pun di sisinya. Anak semata wayangnya jauh merantau ke kota seberang untuk mengais rezeki dan sangat sulit dihubungi. Kini hanya rumah tuanya lah yang menjadi teman sekaligus saksi bisu perjalanan hidup Nenek Ani. Semenjak kehilangan suaminya, ada banyak sekali perubahan yang terjadi pada hidup Nenek Ani. Mulai dari gangguan yang terus ia rasakan di setiap tidurnya, kepalanya yang kerap kali pusing, kebiasaannya yang suka melamun, hingga nafsu makannya yang berkurang. Semuanya akibat pikirannya yang kalut dan stres yang ia rasakan selama beberapa bulan terakhir. Nenek Ani sangat mengkhawatirkan nasibnya yang hanya seorang diri di hari tua nanti. Ada banyak sekali tetangga yang mencoba membantu Nenek Ani dengan memberinya makan. Namun semuanya nihil. Nenek Ani tetap teguh dengan pendiriannya untuk tetap menyendiri. Halo Nenek, selamat pagi. Saya izin duduk di sini nggih. Perkenalkan Nek, saya perawat Rina yang ingin menjenguk Nenek. Gimana kabarnya hari ini Nek? Kemarin sempat cek puskesmas nggih, cek tekanan darah, didapatkan tekanan darah Nenek itu lumayan tinggi. Gimana perasaan Nenek hari ini? Apakah sudah mendingan atau bagaimana? Sambil saya mengobrol, saya boleh sambil memijat tangan Nenek yang sebelah kanan. Baik, saya pinjam nggih. Bisa diceritakan Nek bagaimana keluhannya hari ini, bagaimana perasaan Nenek? Apakah ada yang masih disakitkan dalam tubuh Nenek? Nenek sakit, nenek sering pusing, terus juga udah nggak bisa rawat diri, anak-anak nenek jauh, banyak yang nenek pikirin. Oh, jadi sekarang Nenek lagi sedang diterpa banyak pikiran ya Nek. Banyak sekali beban pikiran yang ada di kepala Nenek. Jadi mungkin saya izin mengingatkan Nek, untuk usia Nenek sekarang sangat rentan sekali sakit Nek, apalagi sakit karena stres dan juga pikiran. Mungkin nanti bisa diistirahatkan dulu pikiran Nenek agar nanti kesehatan Nenek stabil. Kalau Nenek mau cerita tentang pikiran apa yang mengganjal Nenek saat ini, mungkin bisa cerita ke saya. Nanti saya akan simpan sendiri dan tetap merahasiakannya. Gimana men saya menjaga kesehatan gitu, saya tinggal sendiri di rumah, terus anak-anak saya jauh, nggak ada kabar, nggak pernah jenguk saya, terus suami saya meninggal. Saya sering dijenguk sama tetangga saya, tapi saya nggak mau ketemu mereka karena saya malu. Saya dilihat hidup menyendiri, nggak ada yang ngurusin gitu, sedih banget itu hidup saya. Oke, jadi Nenek merasa sendiri nggih. Nggih, memang sangat sulit sekali jika berada di posisi Nenek. Saya sangat paham itu walaupun saya belum pernah mengalaminya, Nek. Tapi di sini saya ingin mengingatkan Nenek bahwasanya banyak sekali orang-orang yang menyupport Nenek di lingkungan sekitar, dan juga saya akan tetap membantu Nenek agar tidak merasa kesendirian. Apa man yang bisa kalian bantu sedangkan anak-anak saya jauh dari saya, terus saya hidup sendiri di sini? Oke Nek, perlu diketahui ya Nek ya, Nenek ini tidak tinggal sendirian. Memang mungkin di rumah ini Nenek tinggal sendirian, namun Nenek bisa lihat di luar sana ada tetangga-tetangga, di tetangga kanan, tetangga kiri, tetangga di depan yang sangat peduli akan kesehatan Nenek. Selain tetangga, juga saya dan juga petugas kesehatan di desa ini juga sangat peduli akan kesehatan Nenek. Bisa dilihat tetangga-tetangga ini kan setiap hari menemani dan juga menjenguk Nenek, membawakan makanan. Itu artinya mereka peduli akan kesehatan Nenek. Mereka emang datang ke sini menjenguk saya, tapi saya tidak bisa merasakan kehadiran mereka. Saya udah kehilangan minat untuk melakukan hal-hal yang saya suka. Bahkan saya untuk makan aja udah nggak nafsu gitu. Oke, kondisi ini memang sangat sulit ya Nek. Jadi untuk Nenek jika merasakan sulit atau tidak nafsu makan, ini akan memperparah kesehatan Nenek, sehingga ini juga berdampak buruk bagi kondisi psikologis Nenek. Mungkin nanti
nenek bisa mencobanya lagi untuk tetap makan karena makan itu adalah salah satu tunjangan penting untuk kesehatan kita. Gimana man saya mau makan dengan baik sedangkan saya sudah tidak nafsu makan lagi. Oke, mungkin nanti kita akan bisa mencoba bersama-sama berbagai strategi. Salah satu strateginya itu bisa nanti saya akan ajarkan, yaitu makan sedikit demi sedikit nih. Jadi mungkin nanti kita akan mencarikan makanan-makanan apa saja yang nenek sukai. Mungkin ada sayur apa yang nenek sukai, buah-buahan apa untuk menunjang nafsu makan nenek. Nanti juga ditemani dengan saya dan juga para tetangga yang sangat peduli akan kesehatan nenek. Bagaimana nek? Iya, akan saya coba. Oke, itu sangat bagus ya Nek. Terima kasih telah mengikuti dan juga mau mendengarkan saran dari saya. Jadi Nenek di sini harus tetap semangat untuk menjalani kehidupan walaupun Nenek sekarang mungkin merasa sendiri Nek. Jadi Nenek bisa bersosialisasi dengan tetangga-tetangga sekitar sehingga nantinya Nenek akan merasa ada banyak teman, ada yang menemani Nenek di kehidupan Nenek. Nah, tadi Nenek mengatakan banyak sekali pikiran yang mengganjal dalam kepala Nenek. Jadi di sini saya izin memberikan penyuluhan terkait dengan apa itu stres. Stres itu adalah pikiran-pikiran yang mengganjal yang biasanya ditemukan pada usia-usia lanjut usia Nek. Nanti mungkin penyuluhannya sekitar 30 menit. Apakah Nenek bersedia? Oke. Sebelum saya memulai penyuluhan, apakah Nenek ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Tidak ada sus. Dan untuk tempat penyuluhan, apakah Nenek nyaman di sini duduk berhadapan dengan saya? Nyaman. Oke, terima kasih Nek. Oke, jadi saya mulai penyuluhannya ya Nek. Jadi di sini saya sudah membawakan sebuah catatan kecil untuk bekal Nenek. Di sini memuat materi-materi terkait dengan stres yang akan saya jelaskan lebih lanjut nanti. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Nenek, apakah Nenek tahu pengertian dari apa itu stres? Mungkin Nenek bisa menjelaskannya. Stres itu yang kayak banyak pikiran ya, yang kayak nenek banyak pikiran gitu ya. Baik, itu sangat benar sekali ya Nek. Jadi kita bisa lihat di sini di dalam buku catatan ini, di sini ada pengertian apa itu stres, Nek. Stres itu merupakan suatu keadaan yang dimana seseorang itu mendapatkan atau merasakan rasa yang tidak nyaman dalam mental dan juga dalam batinnya yang disebabkan oleh tekanan atau stresor-stresor tertentu, Nek. Nah, di sini juga disebutkan ada penyebab stres itu dibagi menjadi dua, yaitu stresor eksternal dan juga stresor internal. Lalu di sini juga ada tanda dan gejala stres. Mungkin saya ingin bertanya dulu kepada Nenek, kalau misalnya Nenek lagi ada banyak pikiran atau lagi mumet gitu bahasanya, Nenek, itu apa yang Nenek rasakan? Yang nenek rasakan tuh sering pusing gitu, lagi mikirin ini, lagi mikirin itu, jadi kayak pusing banget gitu kepala nenek kalau setiap stres. Selain pusing, apalagi yang Nenek rasakan? Apakah pusing saja? Pusing saja. Pusing saja, oke. Bisa kita lihat juga di sini di tanda dan gejala dalam stres itu pusing juga termasuk Nenek di sini di nomor 2. Lalu di nomor satunya itu ada masalah memori, sulit untuk berkonsentrasi. Apakah Nenek pernah merasakannya? Iya, sering ngelamun gitu. Oke, sudah masuk ya Nek ke tanda gejala stres. Lalu juga sering merenung ya Nenek ceritakan tadi. Lalu merasa kesepian ya Nenek keluhkan tadi, dan makan yang tidak teratur ya Nenek tadi ceritakan ke saya nggih. Nah, oke, kita di sini ada juga klasifikasi stres yang dimana dibagi menjadi 3, yaitu stres ringan, lalu stres sedang, dan juga stres berat. Stres berat itu yang sampai menimbulkan kesakitan secara fisik nih Nek. Oke, jadi mungkin itu aja materi dari stres yang saya bawakan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada nggih. Jadi seperti yang kita sudah bahas tadi, stres itu sangat berbahaya Nek jika dibiarkan dan juga jika tidak dikelola dengan baik. Mungkin nanti Nenek bisa belajar mengelola stres agar nantinya kesehatan Nenek tetap stabil. Apa yang bisa nenek lakukan untuk mengurangi stres yang nenek alami? Oke, yang bisa Nenek lakukan ada di sini di bagian akhir.
di sini. Nah, di sini ada penata laksanaan stres. Nenek bisa melakukan teknik relaksasi dan juga terapi aktivitas kelompok. Teknik relaksasi nanti saya akan ajarkan dalam waktu 10 menit. Apakah nenek bersedia? Ya, bersedia. Oke. Lalu yang kedua itu penata laksanaan terapi aktivitas kelompok lansia. Seperti nenek bersosialisasi dengan tetangga, itu juga termasuk terapi aktivitas sosialisasi daripada lansia. Mungkin nenek nanti bisa lebih bersosialisasi lagi sehingga dapat mengurangi rasa atau kecemasan atau stres yang nenek rasakan. Baik, Sus. Oke, karena kita sudah selesai membahas materi tadi, sesuai janji saya akan mengajarkan beberapa atau salah satu teknik relaksasi untuk menangani stres. Yang pertama itu namanya hipnosis 5 jari, Nek. Jadi nenek cukup memerlukan 5 jari nenek. Mungkin nenek bisa nyamannya pakai tangan kanan ya. Iya. Ya, mungkin bisa dibuka dulu tangan kanan nenek. Nanti nenek ikuti arahan saya ya. Nenek bisa pejamkan matanya terlebih dahulu. Nenek bisa rileks, duduknya rileks. Lalu bisa tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, dan hembuskan. Lalu pertemukan ibu jari nenek dengan jari telunjuk sambil memikirkan atau membayangkan bagaimana kondisi nenek sebelumnya pada masa-masa sebelumnya yang dimana nenek masih sehat, masih berkumpul bersama keluarga. Bisa dibayangkan, Nek, sambil menahan nafas lalu dihembuskan. Tahan nafas lalu dihembuskan. Lalu kita beralih ke mempertemukan ibu jari dengan jari tengah, yang dimana pada fase ini nenek bisa membayangkan orang-orang tersayang nenek, baik itu anak nenek, suami nenek, lalu juga ibu nenek, mungkin saudara-saudara nenek. Bisa dibayangkan kenangan-kenangan manis, kebersamaan bersama mereka. Sambil mengatur nafas, Nek, tarik nafas, tahan, hembuskan. Lalu kita beralih ke tahapan yang ketiga untuk mempertemukan ibu jari dengan jari manis nenek. Nah, di tahap ini nenek bisa flashback atau memikirkan prestasi atau peraihan yang nenek sudah capai, baik itu juara atau mungkin sudah berhasil merawat anak-anak nenek, sudah semua sukses di kota perantauan. Bagaimana perjuangan nenek mungkin bisa nenek pikirkan sambil menahan nafas, tarik nafas, lalu hembuskan. Baik, jika sudah rileks, kita akan lanjut ke tahapan yang terakhir, yaitu mempertemukan ibu jari dengan jari kelingking, yang dimana pada tahap ini nenek bisa membayangkan tempat terindah atau tempat kesukaan nenek. Jadi mungkin nenek jika suka pantai, nenek bisa bayangkan pantai, nenek pergi ke pantai dengan anak-anak nenek, dengan suami nenek. Nenek bisa bayangkan itu sambil menarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Oke, jadi jika sudah rileks, nenek bisa perlahan-lahan membuka mata nenek. Oke, jadi itu adalah terapi relaksasi yang dinamakan hipnotis 5 jari, Nek. Bagaimana, Nek, perasaannya setelah saya ajarkan terapi relaksasi? Apakah nenek sudah merasa mendingan? Sekarang Nek sudah merasa tenang, terus pusingnya juga sudah mendingan. Oke, jadi nenek nanti bisa ya menerapkan terapi ini sendirian tanpa saya bantu atau tanpa saya arahkan? Mungkin nanti bisa dicatat ya, Sus, karena saya sudah pikun. Nanti akan saya bantu catat di buku. Mungkin sekian saja dari terapi relaksasi yang saya ajarkan. Apakah nenek ada yang ingin dipertanyakan lagi? Tidak ada, Sus. Tidak ada, Jadi nenek, saya izin mengingatkan kembali bahwasanya stres ini memang normal, tapi jika dibiarkan lebih lanjut itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Nah, nanti jika nenek merasa sangat banyak beban pikiran dalam kepala nenek, nenek bisa menerapkan terapi relaksasi itu dan juga bisa menerapkan juga terapi sosialisasi dengan tetangga-tetangga.
Mungkin sekian dari penyuluhan saya izin pamit undur diri, Nek. Baik, terima kasih Su. Sama-sama.